Perkenalkan, nama saya Yan Wisnu Prajoko, dokter spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan, magister kesehatan. Saya adalah dokter bedah yang menangani kanker atau kanker atau tumor ganas, yang mengkhususkan diri dalam pembedahan maupun terapi setelah pembedahan pada berbagai jenis kanker. Dan saya adalah anggota dari Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia. Ibu, setelah menjalani operasi pengangkatan payudara atau yang kita kenal sebagai mastektomi, pasca operasi ibu akan mengalami beberapa keluhan, akan kemungkinan mengalami beberapa keluhan. Yang pertama adalah nyeri pada lokasi atau area operasi. Nyeri ini bisa dirasakan ringan atau sedang, jarang sekali dirasakan berat. Kemudian adalah kekakuan di bahu maupun lengan sisi yang dioperasi. Sebetulnya ini adalah konsekuensi dari penyembuhan luka operasi tersebut. Kekakuan ini mungkin sedikit banyak akan mengganggu aktivitas ibu, namun tidak sampai terlalu berat. Kemudian keluhan yang ketiga adalah rasa baal atau kebas. Biasanya dirasakan di lengan sesisi dengan operasi tapi di sisi dalam, sisi atas. Tidak terlalu mengganggu, namun membuat pasien agak bertanya-tanya. Apakah itu karena efek pembiusannya yang belum hilang atau kenapa? Gitu. Jadi itu sebetulnya adalah konsekuensi dari operasi karena dokter bedah. Ketika operasi adalah membersihkan kelenjar getah bening di area ketiak sesisi yang dioperasi. Kemudian yang keempat adalah kadangkala lengan ibu akan terasa sedikit membengkak. Itu juga sama konsekuensi dari pembedahan di area ketiak tersebut. Pembengkakan itu bisa ringan, bisa sedang, dan bisa juga cukup berat, tergantung pada aktivitas yang dijalani ibu maupun terapi yang akan dilakukan sesudahnya. Jadi keluhan yang saya sampaikan tadi, yang pertama, ibu tidak perlu terlalu mencemaskan, karena itu bukan gejala atau tanda-tanda suatu penyebaran. Jadi itu adalah konsekuensi dari tindakan operasi, bukan pertanda dari suatu penyebaran. Kemudian yang pertama, bila ibu mengalami nyeri di area operasi, ibu tidak perlu terlalu cemas, kemudian coba mencari pengobatan obat nyeri yang biasa ibu konsumsi. Bila mana belum teratasi, ibu mencari tenaga kesehatan terdekat. Bila mana tenaga kesehatan terdekat belum mampu mengatasi keluhan ibu berobat kembali ke dokter yang mengoperasi supaya dinilai penyebab pastinya, kemudian memberikan terapi yang tepat. Kemudian untuk keluhan kaku di bahu dan lengan, sama, ibu tidak perlu cemas karena itu adalah konsekuensi dari pembedahan. Dokter pasti akan melakukan tindakan berupa fisioterapi yang umumnya dilakukan 1 bulan setelah operasi. Kemudian yang bisa ibu lakukan pertama adalah melakukan fisioterapi sesuai jadwal
kemudian sisi lengan yang sakit harus senantiasa dilatih. Jadi justru jangan takut untuk berlatih menggerakkan lengan dan bahu tersebut. Kemudian keluhan yang ketiga adalah kebas. Sama juga kebas ini Ibu tidak perlu khawatir, ini adalah menunggu perbaikan penyembuhan atau regenerasi saraf. Jadi dengan berjalannya waktu, maka rasa kebas tersebut akan semakin membaik. Untuk keluhan keempat mengenai pembengkakan di lengan sesisi operasi, sama dengan keluhan kedua tadi, harus dilakukan fisioterapi. Karena dengan fisioterapi akan mempercepat pemulihan. Dan pesan untuk Ibu, pada lengan tersebut tidak boleh mengangkat yang berat. Tidak boleh tertindih oleh badan. Jadi Ibu harus memahami bahwa lengan tersebut memang mudah untuk terjadi pembengkakan, sehingga Ibu harus telaten untuk menjaganya. Saya kira demikian. Jadi Ibu, prinsip menghadapi keluhan-keluhan setelah dilakukan operasi mastektomi atau pengangkatan payudara, yang pertama adalah Ibu jangan cemas. Karena ini bukan berarti adanya penyebaran atau memberatnya penyakit Ibu. Yang kedua, untuk keluhan nyeri, Ibu mencoba mengkonsumsi anti nyeri yang biasa Ibu minum. Saya Anggurowati sebagai perawat maternitas dan sekaligus dosen di Universitas Diponegoro pada bidang ilmu keperawatan maternitas juga. Selain itu juga sebagai pengurus di Ikatan Perawat Maternitas Indonesia, baik di pengurus pusat maupun di pengurus Provinsi Jawa Tengah. Ya, ibu-ibu yang setelah dilakukan operasi payudara ya seringkali mengalami keluhan atau sensasi antara lain nyeri pada payudaranya, terutama pada daerah yang operasinya ya, atau luka bedahnya. Kemudian juga kelelahan ini bahasa lain kita sering mendengar dengan istilah fatigue ya. Dan juga yang utama sekali khas di sini adalah adanya kaku pada bau. Ya. Selain itu, pada ibu-ibu juga sering mengalami keluhan karena efek anestesinya. Yang ini juga merupakan keluhan umum, jadi hampir semua pasien setelah dilakukan operasi mengalami keluhan pusing, mual, ya, kemudian juga sesak nafas atau mungkin batuk itu juga dirasakan. Nah, untuk hal tersebut karena ini merupakan keluhan yang umum, jadi ibu mengalami hal ini adalah sesuatu yang wajar akibat dari anestesinya. Keluhan yang tadi dirasakan oleh ibu ya tentu tidak perlu khawatir atau cemas karena ada berbagai cara untuk kita mengatasinya. Yang pertama, kita bisa melakukan relaksasi nafas dalam ya untuk mengatasi nyeri yang ibu rasakan dan juga bisa juga untuk mengurangi kecemasan. Kemudian juga kita bisa melakukan guide imagery dalam bahasa lain ya. Jadi ini merupakan aktivitas untuk memimpin ya isi pikir kita yang senantiasa dalam situasi yang baik atau menyenangkan.
Selain itu juga bisa dilakukan dengan latihan fisik atau seringkali kita menyebut dengan mobilisasi fisik sejak setelah ibu selesai dilakukan operasi sampai dengan ibu diizinkan untuk pulang. Bahkan juga bisa dilanjutkan sampai dengan ketika perawatan di rumah. Selama ibu dirawat di rumah sakit ya, apabila tadi mengalami keluhan atau gejala, maka ibu tidak perlu takut, tidak perlu cemas ya, diungkapkan, disampaikan kepada petugas kesehatan yang ada, baik itu perawat, dokter maupun petugas yang lain, karena mereka siap untuk meringankan atau mengurangi keluhan yang dirasakan. Apabila keluhan ini tidak tersampaikan, maka dikhawatirkan akan terjadi masalah yang lebih besar yang justru akan mengganggu proses dari penyembuhan dan juga penyesuaian ibu setelah dilakukan operasi. Bila ibu merasakan beberapa sensasi atau keluhan yang sangat khas pada setelah kita dilakukan operasi payudara, maka salah satu yang harus terus dilakukan adalah latihan fisik. Halo Ibu, sekarang kita akan berlatih teknik latihan fisik secara singkat yang memungkinkan Ibu keluar dari rutinitas dan fokus kepada diri Ibu sendiri. Teknik latihan fisik ini untuk membantu Ibu mengurangi rasa nyeri, kelelahan, kekakuan pada bahu, dan keluhan fisik lainnya. Teknik ini sangat mudah dan efektif, jadi pastikan Ibu mencoba ini di rumah. Teknik ini akan kita mulai dengan duduk di kursi yang nyaman, dengan punggung lurus dan kedua kaki menyentuh tanah atau berbaring. Saat berlatih nanti, perhatikan sesuai kemampuan Ibu. Dengan latihan fisik ini, Ibu akan menggerakkan anggota tubuh secara perlahan-lahan. Hal ini akan membantu peredaran darah tubuh Ibu dan membuat kekuatan otot Ibu merasa lebih bertenaga. Jadi, mari kita coba teknik latihan fisik ini. Pertama-tama, carilah tempat yang tenang dan nyaman untuk duduk atau berbaring. Ikuti gerakan latihan fisik sesuai hari setelah operasi. Latihan fisik pada hari ke-1. Latihan ini dilakukan saat hari pertama setelah operasi. Caranya, pertama, membuka dan menutup jari-jari tangan pada sisi yang dioperasi. Lakukan sesering mungkin. Selanjutnya, duduk di samping tempat tidur dan mengangkat lengan pada sisi yang dioperasi. Seperti menyisir rambut, lakukan sesering mungkin. Yang ketiga, duduk dan gerakan paha perlahan ke atas dan ke bawah dengan menggunakan jari-jari tangan pada bagian yang operasi. Lakukan sesering mungkin.
Aktivitas dan latihan hari pertama mulai dilakukan apabila tidak ada komplikasi seperti perdarahan dan lain-lain. Latihan fisik pada hari kedua. Latihan ini dilakukan saat hari kedua setelah operasi. Caranya, posisi duduk tegap, kaki menapak lantai. Angkat paha, lutut ditekuk, tarik nafas, fleksikan kaki ke bawah. Keluarkan nafas secara perlahan, ujung kaki diputar atau buat lingkaran antara tumit dan ibu jari. Lakukan gerakan 2 set dengan 5-10 hitungan pada masing-masing kaki dan dilakukan 2 kali sehari. Apabila ibu sudah kuat untuk berdiri, maka lakukan gerakan berikut ini. Posisi berdiri tegak, lengan diluruskan atau menyilang pada dada. Tarik nafas, keluarkan nafas, kontraksikan perut dan duduk secara perlahan. Tarik nafas, keluarkan nafas, kontraksikan perut, dan berdiri secara perlahan dengan tumit ditekan ke bawah. Lakukan gerakan 1 atau 2 set 6-10 hitungan. Lakukan naik turun. Dapat dilakukan 2 kali sehari. Selanjutnya, leher lurus, tangan dan kedua kaki membuka. Jari-jari tangan kanan menghadap ke atas, jari-jari tangan kiri menghadap ke bawah. Ibu jari lurus ke kanan, tarik nafas, keluarkan nafas, dorong tongkat ke kanan, tarik nafas, kembali ke tengah. Lakukan gerakan 1 atau 2 set dengan hitungan 5-8 hitungan. Ubah tangan, ibu jari lurus ke kiri. Tarik nafas, keluarkan nafas, dorong tongkat ke kiri. Tarik nafas, kembali ke tengah. Lakukan gerakan 1 atau 2 set dengan hitungan 5-8 hitungan. Bila tidak ada tongkat, lakukan dengan gerakan tangan saja. Selanjutnya, bila ibu sudah mampu berjalan, lakukan berjalan ke kamar mandi dan di sekitar ruang rawat. Lakukan sesering mungkin sesuai dengan kemampuan. Halo, perkenalkan saya Vika Nadia Tirta Maharani. Saya seorang psikolog klinis. Saat ini saya mitra di jasa psikologi di Universitas Diponegoro. Saya juga seorang psikolog di Welas Asih Consulting and Development Center, dan saya juga sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
Jadi memang peristiwa diagnosis berawal dari diagnosis dulu ya Bu ya. Diagnosis kanker itu kan memang menjadi suatu hal yang mencengangkan, yang pastinya memberikan dampak pengaruh terhadap psikologis seseorang, terutama wanita. Jadi ketika mendapatkan diagnosis itu pastinya ada perasaan kaget gitu. Kaget, kemudian dari fasenya, kemudian mungkin masih menyangkal, bener nggak ya ini diagnosisnya seperti ini, atau jangan-jangan mau dites ulang lagi. Jadi penyangkalan itu juga wajar untuk dirasakan gitu. Dan kemudian setelah mungkin menimbang-nimbang keputusan apakah mau untuk menjalani operasi mastektomi atau tidak, itu kan juga menjadi konsiderasi. Kemudian ketika setelah menjalani operasi itu ada pemikiran-pemikiran, misalnya kok aku tidak secantik, atau mungkin rasa takut akan masa depan, kemudian ada rasa takut akan kematian, itu juga lumrah dihadapi. Jadi memang seorang wanita yang telah mengalami atau menjalani mastektomi ini mengalami banyak sekali emosi yang mungkin kadang tiap hari pun berbeda-beda, bisa naik turun, bisa merasakan ada, oh hari ini aku merasa baik-baik aja, ada rasa harapan baru. Tapi ada juga kalanya mungkin ngerasa sedih, merasa takut, merasa cemas, dan ini adalah emosi yang sangat wajar sekali terjadi. Karena memang diagnosis ini kan tidak pada umumnya dialami oleh semua orang, sehingga reaksi itu bisa sangat dipahami. Gitu. Jadi kecemasan, apakah pasanganku tetap masih akan mencintai aku, kemudian itu juga berdampak terhadap kehidupan seksual, itu kan juga merupakan salah satu keresahan ya yang dialami oleh seorang wanita yang telah mengalami atau menjalani operasi mastektomi itu sendiri. Pertama-tama saya yakin bahwa ibu-ibu yang sudah menjalani operasi mastektomi ini itu sungguh berdaya gitu. Bukan dalam arti mereka kehilangan sesuatu, justru dari tantangan ini mereka jadi bisa lebih banyak belajar terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, ketika muncul pemikiran-pemikiran yang negatif, yang rasanya kok gelap gitu ya, itu bisa diatasi dengan cara menulis gitu. Ada yang namanya teknik brain dump, atau kita mengeluarkan sampah-sampah di pikiran kita. Karena kalau misalnya pikiran itu hanya di kepala saja, itu pasti akan bercabang kemana-mana. Pasti dari skenario 1, 2 bisa sampai A, B, C, D sampai Z gitu. Jadi baiknya kita sediakan waktu, bisa di timer lewat HP 5-10 menit gitu. Sticky notes atau kertas, bolpen gitu, sediakan itu, nanti bisa dituliskan per poin-poin saja apa yang muncul dalam 10 menit itu. Terkadang-kadang ada yang juga menyadari, oh ternyata ada 15 steps di kepala saya gitu. Kan dengan semakin banyaknya jumlah pikiran itu kan juga melelahkan. Padahal secara fisik pun ibu-ibu juga merasa pastinya kurang nyaman dan atau merasa kelelahan tertentu. Jadi tolong tuliskan supaya pikiran itu bisa dilihat gitu. Kemudian dari poin-poin yang sudah ada bisa ditelusuri, pikiran-pikiran mana sih yang penting untuk saya pikirkan sekarang gitu. Karena bisa jadi beberapa pikiran itu ya hanya noise atau suara-suara aja yang sebenarnya itu ya pikiran-pikiran aja, tapi itu tidak penting untuk dipikirkan sekarang gitu. Kemudian ketika sudah menuliskan itu, disadari aja, oh punya pikiran ini, punya pikiran ini. Jadi kita menempatkan diri sebagai pengamat, atau ketika muncul pikiran tertentu, oh aku sedang memikirkan ini gitu. Jadi kita memberikan jarak antara diri kita dan pikiran kita, supaya kita tidak terlarut dalam pikiran tersebut. Sama halnya juga dengan perasaan yang muncul. Jadi perasaan itu wajar untuk dialami oleh manusia, karena itu juga sebagai anugerah Tuhan gitu.
Jadi perasaan yang muncul, juga perasaan senang atau perasaan mungkin yang negatif muncul, disadari terlebih dahulu. Oh, ini ya rasanya sedih di tubuh itu seperti apa. Mungkin ngerasa deg-degan, mungkin ngerasa ada bagian tubuh tertentu yang itu tercekat atau merasa tegang. Oh, begini ya rasanya kecewa di tubuhku. Disadari saja dan diberikan label emosinya. Karena tiap emosi, rasa marah, rasa kecewa, rasa frustasi itu beda-beda rasanya. Nah, ini juga sebagai pembelajaran bagi ibu-ibu untuk bisa berkenalan dengan emosi yang ada. Gitu. Ketika merasakan emosi tertentu, disadari di tubuh itu rasanya seperti apa. Apakah ada dengan otot tertentu atau tidak. Gitu. Ibu-ibu, jadi ada yang namanya teknik welas asih. Jadi teknik welas asih ini adalah kita mengakui terlebih dahulu keapa adaannya diri kita saat ini. Mau kita mau lagi lelah, mau lagi sakit, mau lagi mungkin tenang-tenang aja, kita akui terlebih dahulu keadaan kita saat ini. Kemudian kita coba bayangkan, kira-kira pernah tidak ya Bu, kalau misalnya ada orang yang terkasih atau orang yang penting dalam hidup ibu-ibu sekalian, gimana sih rasanya ketika ibu curhat kepada mereka? Kata-kata apa? Kata-kata penenangan, penuh dukungan, merasa dimengerti. Coba itu berikan kata-kata kepada diri sendiri. Misalnya, terima kasih ya, aku sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih, aku sudah melakukan semampuku. Dan mungkin aku sekarang tidak baik-baik aja, tapi itu nggak apa-apa. Kita bisa bersama-sama kok. Jadi gunakan teknik berbicara positif kepada diri kita sendiri seperti itu. Karena ketika kita merasakan emosi tertentu, emosi negatif tentunya, itu akan berpengaruh terhadap nantinya bagaimana ibu-ibu nanti beraktivitas atau berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga baiknya kita juga memperlakukan diri sendiri selayaknya bagaimana orang lain ingin kita perlakukan gitu. Selanjutnya ibu-ibu bisa juga dengan berbicara kepada orang yang ibu percayai atau juga kepada seorang profesional, misalnya psikolog seperti itu. Meskipun ini adalah pengalaman yang ibu-ibu jalani secara sendiri, tapi ibu tidak perlu merasa sendirian. Karena di sana pasti ada orang yang ingin membantu ibu. Jadi pastinya ibu sejauh ini sudah berjuang dan sudah mengerahkan segala usaha yang bisa diberikan. Jadi kalau misalnya ibu merasa mungkin sedang tidak baik-baik saja, dan itu pun wajar, ibu bisa mencari pertolongan. Jadi ibu-ibu bisa juga menerapkan teknik nafas dalam. Tapi mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa sih perlu melakukan teknik nafas dalam ini? Coba ibu bayangkan, sadari ketika merasa cemas, takut, khawatir, ada nggak bedanya di nafas? Ada juga orang yang menyadari bahwa semakin cemas, nafasnya tuh semakin banyak gitu. Nah, itu akan menimbulkan rasa cemas yang lebih gitu. Jadi dengan kita memelankan nafas, kita berusaha untuk memunculkan rasa aman, rasa tenang di dalam tubuh kita. Karena terkadang rasa cemas itu bisa membuat tubuh kita merasa tidak aman. Padahal sebenarnya secara fisik ini kita itu sudah aman. Jadi baiknya ibu-ibu kita terapkan teknik nafas dalam. Halo Ibu, sekarang kita akan berlatih teknik pernafasan secara singkat
yang memungkinkan ibu keluar dari rutinitas dan fokus kepada diri ibu sendiri. Teknik latihan pernafasan ini untuk membantu ibu merasa lebih rileks dan tenang. Teknik ini sangat mudah dan efektif, jadi pastikan ibu mencoba ini di rumah. Teknik ini akan kita mulai dengan duduk di kursi yang nyaman dengan punggung lurus dan kedua kaki menyentuh tanah. Lalu kita akan napas dalam-dalam dan tahan selama beberapa detik sebelum mengembuskan nafas perlahan-lahan. Saat berlatih nanti, perhatikan nafas ibu. Coba bayangkan nafas ibu masuk dan keluar melalui hidung ibu. Setiap kali ibu menghirup nafas, bayangkan nafas segar dan tenang yang masuk ke dalam tubuh ibu, mengisi setiap bagian dengan energi positif. Ketika ibu mengembuskan nafas, bayangkan bahwa semua ketegangan dan stres yang ada di dalam tubuh ibu sedang dilepaskan keluar bersama dengan nafas ibu. Dengan latihan pernafasan ini, ibu akan menghembuskan nafas selama lebih lama daripada saat ibu menghirup nafas. Hal ini akan membantu tubuh ibu lebih santai dan membuat ibu merasa lebih tenang. Jadi, mari kita coba teknik latihan pernafasan ini. Pertama-tama, carilah tempat yang tenang dan nyaman untuk duduk atau berbaring. Upayakan kaki dalam posisi bersila atau menapak tanah, tidak menggantung. Kemudian, tutuplah mata ibu dan bayangkan hal yang menyenangkan atau fokuskan pada titik di depan ibu. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam untuk membawa diri ibu ke saat ini. Tarik nafas panjang, perlahan melalui hidung. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Hembuskan perlahan melalui mulut. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan setiap sensasi yang ibu rasakan. Jadi ibu-ibu mungkin merasa kesepian atau mungkin merasa kok saya berjuang sendirian, padahal sebenarnya enggak. Mungkin ada orang yang terkasih atau pasangan atau orang yang ibu percaya dan sebenarnya mereka mau untuk membantu. Hanya saja ibu perlu mengutarakan secara langsung kebutuhan yang ibu inginkan dari mereka. Nah, ibu-ibu bisa melakukan iMessage, atau ini adalah komunikasi yang kita tetap bisa menyampaikan keinginan kita, tapi juga tetap mempertimbangkan kondisi orang lain. Biasanya rumusannya itu adalah aku merasa, ibu bisa mengutarakan perasaannya ketika kamu apa. Misalnya ibu ingin didengarkan, aku merasa dihargai kalau kamu mau mendengarkan ceritaku. Ya, itu kan gampang. Jadi ibu tetap memberikan pesan yang ingin disampaikan kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut tahu apa yang perlu dilakukan. Karena sebenarnya mungkin pemikiran-pemikiran bahwa oh suami saya sudah tidak mencintai saya, atau mungkin gak ada orang yang paham dengan saya,
itu sebenarnya pemikiran yang wajar untuk muncul. Tapi terkadang pemikiran-pemikiran seperti itu juga bisa menghambat diri sendiri untuk mencari bantuan. Sehingga percayalah bahwa ketika kita mau untuk mengkomunikasikan kebutuhan itu, dan sebenarnya wajar sekali manusia itu punya kebutuhan gitu. Jadi tidak perlu merasa sungkan atau ini adalah request yang besar, enggak gitu. Karena ibu sudah melewati banyak hal dan selayaknya sepatutnya ibu mendapatkan bantuan juga dari orang lain. Tapi ibu perlu menyampaikannya secara jelas gitu. Dan untuk bapak-bapak atau pasangan atau mungkin caregiver atau bagi orang yang sedang merawat orang atau anggota keluarganya yang telah menjalani operasi mastektomi ini, bisa melakukan yang namanya mendengarkan secara aktif. Karena terkadang yang ingin disampaikan oleh ibu-ibu adalah perasaannya, mungkin nggak butuh solusi gitu, tapi butuh dipahami, didengarkan secara sesama. Jadi baiknya bagi orang-orang atau pasangan cukup mendengarkan, cukup melakukan validasi seperti, oh iya ya, kalau aku jadi kamu pasti aku merasakan itu. Atau, oh iya ya, merasa sedih itu wajar kok gitu. Aku paham kenapa kamu merasa sendirian. Aku paham kenapa kamu merasa takut gitu. Jadi divalidasi secara perasaan, diakuin keapa adaannya. Dan kalau misalnya membutuhkan solusi, atau kita tunggu dulu aja apakah mereka, atau kita bisa bertanya kepada mereka, apakah kamu butuh saran atau tidak, atau kamu ingin didengarkan saja gitu. Jadi juga batasi memberikan saran yang mungkin itu bagi orang tersebut itu kurang diminati atau kurang ingin mendapatkan saran tersebut gitu. Jadi cukup dengan mendengarkan mereka, cukup memvalidasi pengalaman, pikiran maupun perasaannya gitu. Dan itu sudah cukup membantu. Semangat pagi, perkenalkan nama saya Vanda. Saya berusia 53 tahun, saya seorang ibu rumah tangga, survivor kanker CA Mame yang sudah 8 tahun. Saya mempunyai suami dan 2 orang anak. Dan saat ini saya tinggal di Semarang dan berkegiatan di komunitas kanker Semarang CISC Suluhati. Di sana saya sebagai admin dan pelaksana harian di dalam komunitas tersebut. Saya terdiagnosis kanker pada bulan Juli 2015. Saat itu gejala-gejala yang saya rasakan hanya merasa nyeri di dada atas yang rasanya menusuk dari depan sampai ke belakang, kemudian tangan kanan tidak bisa dipakai untuk aktivitas maksimal. Saat itu karena mungkin pengetahuan saya belum sebaik sekarang, jadi saya kurang tahu kalau ternyata itu adalah salah satu dari gejala kanker. Kebetulan kakak saya seorang dokter, jadi saya berkonsultasi dengan beliau. Kemudian setelah diperiksa, ternyata ada benjolan di atas dada saya. Dan kemudian beliau merujuk saya ke dokter onkologi. Dari dokter onkologi, saya kemudian dicek untuk mamografi. Dari hasil mamografi baru ketahuan kalau ternyata saya terdiagnosa kanker stadium 3A. Saat itu saya merasa sangat sedih dan sangat ketakutan dengan diagnosa kanker yang saya terima tersebut. Jadi kemudian dari dokter saya harus melakukan operasi mastektomi karena kanker sudah menyebar di salah satu payudara saya yang sebelah kanan. Jadi harus diangkat dan dipotong semuanya. Saya menjalani semua itu
Tadinya dengan rasa cemas dan ketakutan, tapi puji Tuhan, semua keluarga, saudara, sahabat mendukung saya untuk segera melakukan mastektomi agar tidak terjadi penyebaran ke tempat-tempat yang lain. Setelah saya menjalani mastektomi, kemudian saya beberapa hari dirawat di rumah sakit, saya diperbolehkan untuk kembali ke rumah dan saat itu rasanya